Ya, pagi teman-teman. Gue hari ini ingin bercerita tentang sedikit pengalaman gue bagaimana akhirnya gue bisa bekerja di salah satu retail. Ya, mungkin teman-teman juga banyak ingin mendaftar, ingin tahu prosesnya bagaimana. Jadi gue ingin share pengalaman gue aja sih di sini. Ya, pertama kali gue tahu bahwa tempat gue bekerja kebetulan di sini adalah Alfamidi ya teman-teman. Kan ada 3 retail yang biasa kita jumpai, yaitu Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Kebetulan waktu saya mendaftar bahwa Alfamidi yang sedang buka lowongan dan saya langsung masukkan lamaran di situ. Ya, ini awalan pertama kali gue tahu bahwa ada lowongan di Alfamidi. Itu pertama kali lihat pintu kaca tokonya ada misalnya mencari store crew waktu itu. Jadi penasaran juga store crew itu kerjanya. Saya pun nggak tahu kerjanya apa pertamanya, apa kerja store crew itu dan bagaimana caranya juga nggak tahu, tapi saya beranikan diri mendaftar karena syarat-syaratnya tidak ada pengalaman bekerja. Mungkin masih bisa kita diajari walaupun tidak mempunyai pengalaman yang banyak teman-teman. Jadi waktu pertama kali itu melihat daftar itu, pertama saya pun nggak percaya kali karena belum percaya juga. Tapi ketika ada teman yang ikut mendaftar, dia melihatnya bukan dari pintu itu, tapi dia melihatnya dari Facebook. Waktu itu katanya Alfamidi sedang membuka lowongan pekerjaan dan dia ikut mendaftar. Jadi saya pun untuk memberanikan diri juga mendaftar. Dan pada saat pendaftaran ini kita hanya cukup melampirkan kartu keluarga, KTP, ijazah, dan surat keterangan bebas narkoba. Hanya itu saja untuk mengantar surat lamarannya waktu itu. Jadi begitu saya masukkan surat lamaran pekerjaan saya ke situ, 1 hari sebelum terakhir kali dikumpulkan. Jadi waktu itu saya mendadak kali, malamnya saya buat sama teman saya, malamnya saya buat, sorenya siang saya antar sama teman saya. Alhamdulillah waktu itu banyak teman saya yang daftar sampai jam 8 malamnya langsung di SMS teman-teman saya. Dan yang anehnya ini serius, waktu saya belum menerima, teman-teman saya sudah menerima SMS. Kebetulan saya menyantumkan nomor ayah saya. Itu saya belum di SMS teman-teman. Waktu sampai jam 9 malam itu saya tidak ada di SMS. Akhirnya sampai jam 10-an waktu itu diperiksa ayah saya, rupanya sudah di SMS, dan itu membuat saya sangat bersyukur ya teman-teman. Sebelumnya saya sedih banget karena teman-teman saya sudah di SMS untuk ikut ujian seleksi, tapi saya belum. Ya, teman-teman harus tahu rasanya bagaimana itu. Jadi waktu itu dipanggil lah paginya kan, disuruh datang jam 7 pagi menggunakan kaos merah untuk mengikuti ujian. Dan ujiannya ini ada 3 tahapan. Pertama kita dilihat dari fisik, mungkin ada tato atau tindik mungkin, dan segala penilaian dari rekrutmen itu sendiri. Ya, saya pun kurang tahu apapun penilaiannya. Intinya sampai di situ. Yang kedua kita ujian tertulis. Nah, ini ujian tertulisnya ini teman-teman nggak usah khawatir karena ujiannya bukan soal matematika yang memakai rumus, tapi matematika logika. Ya, paham kan? Matematika logika itu kayak ya logika, bisa dilogikakan kalau pakai pikiran. Jadi itu tergantung logika kita bagaimana menjawabnya. Jadi nggak ada pakai rumus. Dan waktu itu soal yang diberikan 12 soal, saya menjawab hanya 7 soal. Dan itu saya waktu itu juga waktu pendaftaran tuh rame kali teman-teman. Dan saya pun nggak pede juga. Dalam hati saya juga merame-ramekan aja biar ada pengalaman ikut seleksi ini ya, nyari pengalaman. Saya juga waktu itu pesimis banget karena melihat ramenya orang-orang. Mungkin kita kan gitu kan, kalau udah lihat orang rame ya jadi kita merasa nggak layak gitu ya kan, nggak pantas. Pokoknya alhamdulillah setelah berhasil lewat dari ujian tertulisnya, maka lanjut ke puncaknya yaitu interview. Interview itu kita ditanya-tanya soal pengalaman bekerja, misalnya baru tamat sekolah, organisasi apa saja yang pernah kita lakukan di sekolah, kita ikuti, apa harapannya bisa bekerja di sini. Ditanya-tanya seperti itu, jadi kita jawabnya nggak usah muluk-muluk teman-teman, kita jawabnya sejujur-jujurnya aja, jangan dibuat-buat karena satu yang dibuat-buat itu nanti merepotkan diri kita sendiri ya kan. Kita bilang saya pernah bekerja di perusahaan ini, nanti ditanya perusahaan itu kerjanya ini apa aja, bingung. Baru dari situ kita bisa ketahuan kita memang tukang bohong kan. Nah,
Jadi saya berharap teman-teman kalau ditanya itu jawab yang sejujur-jujurnya aja, nggak usah dibuat-buat sekali. Ya, baru setelah lewat dari tahap itu udah dikumpulkan teman-teman. Waktu interview itu kita dibuat per kelompok. Saya kelompoknya 6 orang itu kebetulan. Jadi per kelompok itu kita dibuat lagi kelompok-kelompok. Satu kelompok itu 6 orang. Kebetulan waktu itu setelah saya diinterview saya disuruh tunggu di atas. Dan ada beberapa teman saya yang disuruh tunggu di dekat tangga. Saya nggak ngerti maksudnya rekrutmen itu apa, misalkan gitu. Saya mengertinya setelah semuanya di interview bahwa yang duduk dekat tangga itu menunggu panggilan 2 minggu lagi apabila memang masih dibutuhkan, dan yang disuruh tunggu di atas akan melanjutkan proses penerimaan kerja ini ke tahap training. Jadi alhamdulillah banget karena waktu itu saya senang banget karena saya bisa ikut training dan teman-teman saya juga banyak yang gagal. Saya seleksi bersama hampir 6 teman saya dan satu yang gagal. Di antara banyak yang gagal itu salah satunya ya teman saya, teman-teman. Dan waktu pertama kali saya diterima itu training itu rasanya senang kali ya teman-teman. Akhirnya kita bisa berpeluang kerja di tempat yang kita awalnya itu ingin tuju ya kan teman-teman. Jadi setelah tahu diterima, kita disuruh untuk melengkapi berkas-berkas yang belum lengkap. Misalnya kita waktu pertama kali mengantar CV lamaran itu tidak membawa kartu keluarga atau tidak membawa surat keterangan narkoba. Nah, pada saat training itu semuanya harus dilengkapi katanya. Oke. Dan sampai di situ cukup ya. Sampai pertama kali gue daftar. Dan jarak dari ujian ke training itu sekitar 1 mingguan. 5 harian. Ya, waktu itu 5 hari. Jadi masih ada waktu untuk persiapan kita untuk makan atau ngekos untuk dekat. Kebetulan apabila rumahnya jauh dari tempat training itu bisa mempersiapkan uang juga untuk pegangan ya kan teman-teman. Jadi waktu itu dipanggil lah training 5 hari kemudian semuanya wajib botak, dan itu bagian terberat dari diri saya, harus botak karena serasa saya tidak pernah botak dari dulu. Jadi disuruh botak itu kayak lucu kali teman-teman. Jadi training itu kita disuruh botak dan melengkapi standar penampilan yang mereka suruh, memakai kaos merah setiap datang training, memakai dalaman putih, memakai sepatu hitam polos, pakai baju merah maron, celana hitam. Disuruh lengkapi juga ya teman-teman. Kebetulan waktu saya training itu saya juga bersama teman saya, jadi saya nggak ngekos, saya PP pulang pergi walaupun agak jauh perjalanan setengah jam, tapi setiap pagi saya PP aja untuk menghemat biaya kan. Kita disuruh hadir 6:30. Waktu itu saya pergi dari rumah pertama kali itu jam 6 kurang biar nggak terlambat. Padahal perjalanannya cuma 25 menit atau 20 menitan, tapi untuk menghindari keterlambatan karena katanya kalau terlambat sekali kita langsung disuruh pulang, nggak diterima lagi. Jadi kita harus nampakkan kita niat kerja ya teman-teman. Jadi setelah di dalam training itu kita diajari bagaimana awalnya gimana cara bekerja. Pada saat training itu kita dikenalkan tentang perusahaan ini bergerak di bidang apa standar kualitas perusahaan, standar pelayanan perusahaan, semua kita diajari pada saat itu. Dan waktu itu semuanya menyenangkan sekali karena trainer saya juga lumayan sangat asik orangnya, lucu. Jadi waktu training itu tidak merasa terlalu tegang, tapi tetap serius. Kita belajar tentang produk, kita belajar tentang ini itu, dan semuanya diajari oleh trainer kita. Jadi teman-teman, setelah kita training semingguan lebih, kita ditempatkan di toko untuk belajar langsung di lapangan. Jadi seminggu 3 hari itu kita belajar materi. Jadi ada 3 hari untuk kita belajar di lapangan untuk langsung praktek apa yang kita pelajari selama seminggu 3 hari itu. Nanti teman-teman tahu sendiri kalau memang teman-teman niat untuk mendaftar. Nanti bisa saya share pengalaman saya yang lainnya apabila teman-teman mau. Jadi 3 hari itu kita ditempatkan di toko seperti sudah bekerja. Semuanya kita lakukan sama anak toko, mencek barang expired, mencek produk dan lain-lain lah untuk tugas anak toko. Kita sudah kerjakan pada saat 3 hari itu agar pada saat keterima nanti tidak terkejut.
Jadi kalau ada pertanyaan waktu training itu apakah sudah pasti masuk, saya juga belum bisa bilang pasti ya teman-teman, karena waktu saya training itu ada 24-an orang dan 6 orangnya tidak masuk. Saya tidak tahu mengapa. Intinya 6 orangnya tidak masuk lagi dan kami hanya bersisa 19 orang. Jadi saya tidak tahu apakah itu memang niat mereka sendiri atau memang ada kesalahan mereka hingga mereka harus gugur. Saya juga kurang mengerti. Tapi kemungkinan besar apabila sudah training 80% mungkin sudah bisa dipastikan kita bisa bekerja. Jadi itu aja teman-teman cerita saya tentang bagaimana pertama kali tahapan memasuki dunia retail. Jadi tidak ada biaya apapun saya masuk sini, ya biayanya hanya biaya hidup untuk training saja. Biaya minyak ya itu hanya biaya pribadi, tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Semuanya tergantung. Jadi kalau teman-teman jangan merasa minder, tinggi saya kurang tinggi segini. Saya juga tidak terlalu tinggi. Harus begini tidak, semuanya tergantung rezeki kita di mana. Jadi kalau teman-teman merasa ingin bekerja di sini, memang ada lamaran, coba aja. Toh di sini kerjanya juga saya merasakan sudah hampir 5 bulan, enak-enak saja. Isu-isu di luar sana bahwa retail ini kadang kerjaannya menyedihkan, mengganti ini ganti itu, memang ada ganti ini ganti itu, tapi tidak seperti itu. Karena gajinya juga lumayan, gantinya paling berapa ribu, itu pun karena kesalahan kita sendiri, bukan karena dibuat-buat oleh perusahaan. Jadi kalau teman-teman memang mau bekerja di sini, coba aja lu masuk ke lamarannya, nanti diikuti training. Mudah-mudahan harapan kita semua teman-teman juga diterima ya, bisa bekerja sini. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih untuk perhatiannya. Ini saya hanya mau share pengalaman aja. Mungkin teman-teman mau tanya, boleh tanya-tanya di kolom komentar. Kalau ada kesempatan nanti saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum.